Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini kita melihat di dalam ayat ini adalah perkara tentang akidah. Jadi kita tidak bisa main-main dengan masalah akidah. Hidup yang sekali ini jangan sampai kita salah dalam melangkah, apalagi sampai salah dalam mengambil sikap tentang kepemimpinan. Karena itu pasti akan terjadi nanti apa yang telah nyata dalam Al-Quran ini. Di dalam ayat Allah yang lain juga Allah jelaskan ketika manusia itu dibolak-balikan, yauma tuqallabu wujuhum, dibolak-balikan wajahnya itu finnar, di dalam api neraka, baru mereka nyesal. Terus sekiranya manusia mau taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti tidak akan seperti itu. Nah, tapi penyesalan itu penyesalan yang tidak ada artinya di akhir. Karena menyesal di akhir tidak mungkin bisa kembali. Tinggal siksaan aja, tinggal menerima apa yang telah dia perbuat. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Masuk neraka berarti disiksa. Nah, na'udzubillah min dzalik. Siksaan dalam api neraka itu aja yang paling ringan itu digunakan dikasih terompa yang dari neraka atau sandal dari neraka, kemudian dipakaikan yang mendidih, sampai mendidihnya itu sampai di atas kepala, itu sisanya yang paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka itulah di dalam masalah akidah ini kita tidak bisa main-main. Kita sebagai orang yang beriman ini, maka tentu saja harus mau rela berada di dalam barisan-barisan orang-orang beriman, memberikan walaknya hanya kepada orang beriman. Jangan sampai rela untuk memberikan walaknya terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Nanti akibatnya seperti itu. Ini ayat Allah dan pasti akan terjadi. Maka dalam ayat Allah tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat 167-nya itu, Allah nyatakan dengan tegas ketika dia masuk ke dalam neraka, dalam masalah mengangkat seorang pemimpin tadi, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Disiksa khalidina fi abada di dalamnya itu. Karena kata Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Siksaannya betapa luar biasa beratnya itu, kerasnya, karena salah dalam mengambil pemimpinan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Islam ini sudah sempurna. Dari semuanya itu sudah diatur dalam Islam. Dari kita makan, tidur, semuanya ada contohnya. Makan juga ada contohnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya gulam kul samillah, wahai anak, bacalah Al-Quran. Bacalah basmalah, kul samillah, wakul biyaminik, dan makan dengan menggunakan tangan kanan. Itu perintah dalam melaksanakan perintah makan itu. Caranya sudah ditentukan. Kalau kita mengikuti cara itu, maka akan bernilai ibadah. Menggunakan bismillah tapi tangan kiri tidak bernilai ibadah. Karena perintahnya itu membaca basmalah, bismillah, dan juga menggunakan tangan kanan. Nah, sholat juga sama. Ibadah yang lain juga sama, mulai dari tidur sampai bangun tidur. Nah, masa perintah untuk bersatu atau berjamaah tidak dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, maka tentu saja pasti ada contoh dalam Al-Quran. Tidak mungkin yang kecil-kecil ada dicontohkan, masa yang besar tidak. Nah, masyaallah muslimin rahimahullah, disinilah kita sebagai orang yang beriman, yang telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harus betul-betul mau merelakan diri kita itu berada di dalam barisan orang yang beriman. Karena apa? Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang merugi. Jadi umat Islam ini mayoritas, tapi kenapa umat Islam ini kok mudah diadu domba, mudah diprovokasi, mudah dihina, mudah diobok-obok oleh musuh-musuh Islam? Kenapa? Yaitu karena umat Islam tidak bersatu. Tapi kalau umat Islam itu bersatu, maka umat Islam akan menjadi kuat, punya izah, punya kemuliaan, dan dalam melaksanakan ajaran Allah dan Rasulnya bisa secara kafah di muka bumi ini. Kalau umat Islam bersatu. Tapi kalau umat Islam tidak bersatu, ajaran Allah tidak akan bisa terlaksana secara kafah. Dan umat Islam juga tidak punya izah. Pada zaman Khalifah Mu'tasim Billah, itu ada seorang muslim yang disiksa
yang dianiaya, yang dizalimi oleh tentara salib, musuh-musuh Islam itu tempatnya di Palestina. Sedangkan Khalifah Mu'tasim Billah ini ada di Mesir. Ketika seorang muslimah ini disiksa, ya, dianiaya oleh musuh-musuh Islam itu, dia teriak meminta tolong, wa Mu'tasim Billah, wa Mu'tasim Billah. Suara seorang muslimah dari Palestina sampai Mesir bisa terdengar oleh Khalifah Mu'tasim Billah itu. Terngiang-ngiang terus ke telinga Mu'tasim Billah itu. Ketika mau minum Khalifah Mu'tasim Billah itu tidak jadi karena terngiang-ngiang suara seorang muslimah itu. Langsung diletakkan, tidak jadi minum, langsung mengirim pasukannya itu. Dan diibaratkan dalam sejarah itu mengirim pasukannya diibaratkan seperti halnya menggelar karpet. Kalau menggelar karpet dari depan istananya itu berjajar pasukannya sampai ke Palestina, hanya membebaskan seorang muslimah yang dianiaya. Ya. Coba kalau umat Islam itu bersatu. Tapi sekarang berapa banyak muslimah, berapa banyak anak-anak muslim, pemuda-pemuda muslim atau orang-orang muslim yang dianiaya, dizalimi oleh musuh-musuh Islam itu, yang kita hanya bisa berdoa saja, tidak bisa membantu. Karena kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu. Tapi kalau umat Islam itu bersatu, ya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, umat Islam akan punya izah, punya kekuasaan, punya kekuatan untuk bisa membantu membela saudara-saudara kita yang dizalimi. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka kalau kita melihat perjalanan dari para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan kemudian menjadikan Nabi Adam seorang khalifah, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, maka kita melihat khalifah pertama dari kalangan nabi itu adalah Nabi Adam. Karena Nabi itu ada kedudukannya lebih tinggi daripada khalifah, tidak disebut sebagai khalifah Nabi Adam, tapi Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus terakhir sampai Nabi Muhammad. Itu juga khalifah, tapi karena kedudukan nabinya lebih tinggi, jadi yang disebut adalah Nabi Muhammad. Nah, dengan sistem kerasulannya. Nah, Nabi Muhammad meninggal, kata Rasulullah dalam hadisnya, wa annahu la nabiyya ba'di, dan setelah ini ada lagi nabi. Yang ada apa? Wasatakunu khulafa. Yang ada adalah khalifah. Itu adalah sistem kepemimpinan umat Islam dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang perlu kita pahami bersama dan juga harus kita yakini, ya, dan juga harus kita realisasikan dalam kehidupan ini sehingga Islam ini bisa sempurna dalam pelaksanaannya itu. Kalau tidak dengan itu, maka pelaksanaan Islam itu tidak akan bisa secara kafah. Sebagian nanti sesuai dengan keinginannya dilaksanakan, yang tidak sesuai tidak. Jadi begitu. Nah, sedangkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ayo orang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam secara kafah, bukan sebagian-bagian, tapi secara totalitas. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita sebagai orang beriman jangan alergi dengan nama khilafah, karena khilafah itu ajaran Allah dan Rasulnya yang sudah ada namanya dalam Al-Quran, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya untuk umat Islam agar dia bersatu berjamaah dalam sistem kekhalifahan bagaimana yang telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Kalau orang Islam benci dengan kekhalifahan, maka ada sesuatu yang tidak benar dalam hatinya itu, karena dia membenci Al-Quran itu. Maka mudah-mudahan kita ini yang telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, betul-betul kita ikrarkan itu dalam hati kita, dan juga kita realisasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita ikrarkan itu semua dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian rahmatul Allah, dalam proses yang singkat ini kami sampaikan bahwa sudah saatnya umat Islam saat ini itu harus bersatu, harus berjamaah dalam wadah kepemimpinan umat Islam itu sendiri, yaitu sistem khilafah, dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah ini, agar
perintah Allah ini dapat terlaksana secara kafah. Kalau tidak dengan sistem khilafah, maka ajaran Allah ini tidak akan dapat terlaksana secara kafah. Dan umat Islam tidak akan punya kekuatan dan tidak akan punya izah. Dan akan mudah umat Islam ini nantinya terus diprovokasi oleh umat Islam, diadu domba oleh umat Islam, diobok-obok oleh musuh-musuh Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, mari kita satukan barisan kita, rapatkan sop kita dalam sistem kehidupan Islam ini. Demikian yang kurang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.